Indonesia satu grup dengan Arab Saudi dan Irak. Aubameyang resmi lepas kontrak Al-Qadsiah. Saudi siapkan 350 juta euro untuk Vinicius. Napoli resmi rekrut Noah Lang dari PSV. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Hasil drawing ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah keluar. Keenam tim yang bakal jalani ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah Indonesia, Oman, UAE, Irak, Arab Saudi, dan Qatar. Dua nama terakhir jadi tuan rumah. Hasil pengundiannya, timnas Indonesia berada di grup B bersama Irak, Arab Saudi. Di grup A ada Oman, UAE, dan Qatar. Ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia siap digelar pada 8-14 Oktober mendatang. Penyerang timnas Indonesia Oleh Romeni sukses menjalani operasi kaki kanan di Belanda setelah mengalami cedera di Piala Presiden 2025. Melalui unggahan di media sosial, Oleh Romeni memastikan operasi yang dijalaninya berjalan lancar. Oleh Romeni mengalami cedera saat melawan Arema FC pada laga terakhir fase grup Piala Presiden 2025. Belum bisa dipastikan berapa lama Oleh Romeni akan absen. Namun, mantan pemain FC Utrecht itu hampir pasti akan absen memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday September saat melawan Kuwait dan Lebanon. Robert Lewandowski semakin dekat untuk kembali membela tim nasional Polandia setelah pergantian pelatih kepala. Jan Urban, pelatih baru Polandia, menyatakan keinginannya yang kuat agar sang striker kembali ke skuad Oranye Putih. Urban mengakui bahwa pencabutan ban kapten dari Lewandowski oleh pelatih sebelumnya, Michael Probis, adalah sebuah kesalahan. Dalam konferensi pers perdananya di Stadion Nasional Warsawa, Urban terang-terangan menyatakan bahwa kehadiran Lewandowski adalah kebutuhan mutlak bagi tim saat ini. Pierre-Emerick Aubameyang resmi mengakhiri kontraknya bersama klub Saudi Al-Qadsiah dan kini berstatus bebas transfer jelang musim 2024-2025. Striker berusia 35 tahun ini meninggalkan klub setelah menorehkan catatan impresif 21 gol dan 4 assist dalam 36 penampilan. Kabar ini dilaporkan oleh jurnalis ternama Fabrizio Romano yang memastikan bahwa Aubameyang tengah dalam pembicaraan serius dengan klub Ligue 1 Olympique de Marseille. Marseille sendiri terlihat sangat antusias untuk mendatangkan bember kawakan ini dengan manajer Roberto De Zerbi yang dikabarkan sangat mengagumi gaya bermain dan pengalaman Aubameyang. Paris Saint-Germain kembali membuat gebrakan dengan resmi mengumumkan perekrutan Renato Marin, kiper muda berusia 19 tahun yang sebelumnya membela AS Roma. Marin direkrut tanpa biaya transfer alias free agent dengan kontrak 5 tahun hingga 2030, menandai babak baru karirnya di ibu kota Prancis. Musim lalu, talenta muda ini masuk dalam skuad tim utama Roma untuk pertandingan Serie A dan Liga Eropa, sekaligus bermain untuk tim cadangan klub. AS Monaco resmi mengumumkan perpanjangan kontrak penyerang muda mereka, Mika Biereth, sampai Juni 2030. Dengan usia baru 22 tahun, penyerang kelahiran London ini sukses menjadi bintang baru di Ligue 1 musim 2024-2025. Setelah didatangkan musim panas lalu, seharga 13 juta euro plus tambahan 2 juta euro, Biereth langsung tancap gas mencetak 13 gol dan 2 assist hanya dalam 16 pertandingan Liga Prancis, termasuk 3 hat-trick yang membuat namanya melejit. Stuttgart kembali menolak tawaran kedua dari Bayern Munchen untuk mendapatkan Nick Woltermann yang disebut-sebut sebagai salah satu talenta paling menjanjikan mereka. Klub asal Jerman ini tegas bahwa mereka hanya akan mempertimbangkan tawaran yang mencapai angka minimal 65 juta euro. Posisi keuangan Stuttgart yang kuat membuat mereka tidak perlu terburu-buru melepas pemain kunci mereka, apalagi dengan pendapatan mereka yang mendekati angka 100 juta euro berkat dukungan Porsche dan keberhasilan lolos ke Liga Champions musim lalu. Napoli resmi mengamankan tanda tangan winger Belanda Noah Lang dari PSV Eindhoven dengan biaya transfer mencapai 25 juta euro plus 3 juta euro bonus serta 10% hak atas nilai jual kembali di masa depan. Lang yang baru berusia 26 tahun ini dikenal dengan permainan kreatif dan kemampuannya tampil sebagai pemain sayap serba bisa, siap menambah kekuatan serangan Napoli jelang musim baru. Presiden klub Aurelio De Laurentiis menyambut kedatangannya dengan hangat melalui media sosial, menandai langkah penting dalam proyek membangun ulang skuad Napoli musim ini. Galatasaray menyepakati klausul transfer dengan Napoli terkait Victor Osimhen yang melarang penjualan penyerang asal Nigeria ini ke klub Italia lain selama 2 musim ke depan.
Sebagaimana diberitakan oleh Football Italia, dalam perjanjian senilai 75 juta euro tersebut, pembayaran kepada Napoli akan dilakukan secara bertahap dengan 40 juta euro disetor di muka dan sisanya 30 juta euro dibayarkan sebelum tahun 2026. Napoli juga mengupayakan hak atas 20% bagian dari transfer berikutnya, meski hal ini masih dalam pembicaraan. Juventus resmi menetapkan harga minimum sebesar 25 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah bagi striker Dusan Vlahovic yang kontraknya akan habis dalam 1 tahun mendatang. Klub asal Turin ini berupaya menghindari kehilangan Vlahovic secara gratis setelah dulu menguncurkan dana lebih dari 70 juta euro untuk mendatangkannya dari Fiorentina pada 2022. Menurut laporan dari Tribuna, Juventus pun terbuka untuk strategi penjualan langsung atau perpanjangan kontrak diikuti peminjaman agar nilai jual tetap terjaga. Inter Milan telah mengajukan penawaran senilai 40 juta euro untuk winger bintang Atalanta Ademola Lookman. Namun, klub asal Bergamo tersebut belum bersedia melepas sang pemain dengan harga itu karena menuntut angka yang lebih besar, yaitu sekitar 50 juta euro. Menurut laporan Fabrizio Romano, Lookman sendiri sudah menyetujui kesepakatan pribadi dengan Inter Milan, tetapi Atalanta tetap kukuh pada harga tinggi mereka, terutama untuk klub-klub Italia seperti luar Inter. Jadi transfer ini masih menggantung pada kesepakatan antara kedua klub. Kabar menggembirakan bagi penggemar Real Betis, Junior Firpo resmi kembali ke klub yang membesarkan namanya dengan kontrak 3 tahun hingga Juni 2028. Bek kiri berusia 28 tahun ini memilih pulang setelah 4 musim memperkuat Leeds United dan menorehkan prestasi gemilang, termasuk membantu Leeds United naik kasta ke Premier League. Selama membela Leeds, Firpo menunjukkan performa cemerlang dengan kontribusi 10 assist dan 4 gol di musim 2024-2025, menjadikannya bek dengan assist terbanyak di Championship saat Leeds sukses meraih gelar juara. Atletico Madrid telah resmi memperkenalkan Thiago Almada sebagai rekrutan terbarunya dengan kesepakatan transfer senilai sekitar 21 juta euro dari Botafogo. Almada, gelandang serang serba bisa asal Argentina yang sempat dipinjamkan ke Lyon selama 6 bulan terakhir, menunjukkan komitmennya dengan menolak tawaran dari klub lain gabung bersama Atletico. Seperti diungkapkan oleh sumber ESPN, Atletico juga menyambut hangat kedatangan Almada melalui situs resmi klub yang menegaskan bahwa sang pemain adalah bagian penting untuk masa depan tim ini. Real Madrid kembali unjuk kekuatan bukan hanya di lapangan hijau, tetapi juga di meja keuangan. Klub yang terkenal dengan julukan Los Blancos ini melaporkan pendapatan rekor mencapai 1,185 miliar euro untuk tahun fiskal 2024-2025, naik 10% dari tahun sebelumnya. Laporan resmi yang dirilis oleh klub menunjukkan laba bersih mereka meningkat 56% menjadi 24,3 juta euro, sementara EBITDA pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah klub, yakni 242,9 juta euro. Arab Saudi tengah menyiapkan tawaran luar biasa sebesar 350 juta euro, sekitar 5,6 triliun rupiah untuk merekrut Vinicius Junior dari Real Madrid. Penawaran ini muncul di tengah kebuntuan dalam pembicaraan perpanjangan kontrak Vinicius dengan klub asal Spanyol tersebut. Seperti dilaporkan oleh Ben Jacobs dari Talksport, sang pemain meminta gaji sekitar 30 juta euro per musim, menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di Real Madrid. Namun, Madrid sampai saat ini masih enggan memenuhi permintaan tersebut, sehingga peluang bagi Saudi untuk menggoda Vinicius makin terbuka. FC Barcelona resmi menandatangani kontrak sponsor dengan Republik Demokratik Kongo, salah satu negara termiskin di dunia, dalam upaya bersama mempromosikan pariwisata di negara Afrika Tengah itu. Kesepakatan bernilai lebih dari 40 juta euro ini akan melihat logo Heart of Africa terpampang pada kostum latihan pria dan wanita, serta akan muncul dalam iklan dan publikasi resmi klub. Dilaporkan oleh Reuters, Demokratik Kongo akan membayar Barcelona antara 10 hingga 11,5 juta euro per tahun selama 4 musim ke depan sebagai bagian dari kerjasama ini. Barcelona dipastikan hampir tanpa Marc-Andre ter Stegen dalam tur pramusim mereka di Asia. Setelah sang kiper dikabarkan akan menjalani operasi punggung. Kabar ini berasal dari laporan Mundo Deportivo yang menyebut ter Stegen sedang mempertimbangkan tindakan medis untuk mengatasi cedera punggungnya. Sebagai pengganti, Barcelona punya penjaga gawang muda yang lebih segar, Joan Garcia, yang akan menemani Inaki Pena dan Wojciech Szczesny dalam tur Asia tersebut. Ter Stegen harus rela tinggal di Barcelona untuk fokus pemulihan dari cedera yang kembali mengganggu performanya.
Rapper asal Amerika Serikat, Snoop Dogg, menjadi salah satu pemilik bersama klub sepak bola Wales, Swansea City. Kabar ini datang dari jurnalis terpercaya Fabrizio Romano yang menyebut bahwa rapper berusia 53 tahun itu bergabung dengan kelompok kepemilikan klub yang sudah lebih dulu diisi oleh nama-nama besar seperti Luka Modric, Brad Crawford, dan Jason Cohen. Dengan pengaruhnya yang masif di media sosial yang mencapai 190 juta pengikut, Snoop Dogg diprediksi akan membawa Swansea City ke level baru dalam hal visibilitas global dan eksposur media. West Ham United dikabarkan resmi masuk dalam perburuan untuk merekrut winger Manchester City, Jack Grealish, di bursa transfer musim panas ini. Namun upaya ini menghadapi kendala utama, yakni masalah gaji besar Grealish yang saat ini mencapai 300.000 pound sterling per pekan yang harus dipangkas signifikan agar transfer bisa terrealisasi. Grealish sendiri tidak lagi masuk dalam skuad Manchester City untuk ajang klub World Cup musim ini, menandakan peluangnya bertahan di Etihad Stadium semakin kecil. Aston Villa sedang serius mengincar winger muda Manchester United, Alejandro Garnacho, yang saat ini tengah berada di persimpangan karir setelah dikabarkan harus mencari klub baru. Menurut laporan dari Football Fancast, klub asuhan Unai Emery itu sudah melakukan kontak pertama dengan sang pemain yang berusia 21 tahun dan lahir di Madrid ini. Villa ingin memperkuat skuad mereka jelang musim yang akan datang setelah sukses lolos ke Liga Eropa. Garnacho sendiri lebih memilih untuk tetap bertahan di Liga Premier Inggris. Manchester City resmi mengumumkan perekrutan gelandang muda Norwegia Sverre Nypen dari Rosenborg dengan nilai transfer 12,5 juta pound sterling, rekor penjualan terbesar dalam sejarah Rosenborg. Nypen yang baru berusia 18 tahun dan sudah mencatatkan 70 penampilan bersama klub lamanya, menandatangani kontrak 5 tahun hingga 2030 dengan klub Premier League tersebut. Menurut laporan ESPN, Nypen yang juga diamati oleh Arsenal dan Aston Villa sangat bangga bisa bergabung dengan The Citizen, kesempatan emas untuk diasuh langsung oleh Pep Guardiola, pelatih terbaik dunia. Kabar gembira datang dari kubu Manchester United, di mana kiper andalan mereka Andre Onana dilaporkan menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemulihan cedera hamstring. Meskipun Onana harus absen di beberapa pertandingan tur pramusim di Amerika Serikat, termasuk melawan Leeds, West Ham, dan Bournemouth, kabar terbaru menyebutkan dia diperkirakan akan siap bertanding tepat pada laga pembuka Premier League musim ini. Sumber dari Tribuna menyebutkan bahwa Onana bahkan berpotensi kembali merumput pada laga pamungkas tur melawan Everton di Atlanta akhir bulan ini. Manchester United baru saja mengajukan tawaran terbaru senilai 70 juta pound sterling kepada Brentford untuk mendapatkan jasa Mbeumo setelah 2 tawaran sebelumnya ditolak. Tawaran ini dinilai sebagai langkah terakhir setan merah dalam pembicaraan transfer ini yang melibatkan tawaran 55 juta pound sterling plus 7,5 juta pound sterling dan kemudian 65 juta pound sterling plus 5 juta pound sterling sebelumnya. Yang keduanya tidak diterima Brentford. Menurut laporan dari The Guardian, Brentford kini tengah mempertimbangkan tawaran ini dengan serius. Manchester United tampaknya percaya diri meningkatkan bandrol transfer winger Brazil Antony menjadi sekitar 50 juta pound sterling setelah penampilan impresif pemain berusia 25 tahun itu saat dipinjamkan ke Real Betis. Sebelumnya, klub sempat membuka opsi melepas Antony dengan harga jauh lebih rendah, yakni di kisaran 20-30 juta pound sterling. Laporan dari United in Focus menyebut bahwa sejumlah klub papan atas Liga Inggris seperti Newcastle United, Brighton, Bayer Leverkusen, dan RB Leipzig mulai menunjukkan minat serius terhadap Antony. Liverpool telah berhasil mencapai kesepakatan kontrak berdurasi 6 tahun dengan penyerang muda berbakat Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt. Klub Merseyside ini mengungguli Newcastle United dalam perebutan tanda tangan pemain asal Prancis ini. Seperti dilaporkan oleh RMC Sport, Ekitike telah menyatakan komitmennya sepenuhnya untuk bergabung dengan Liverpool. Dengan Ekitike yang tampil impresif di Eintracht Frankfurt, mencetak 22 gol dan 12 assist dalam 48 penampilan, Liverpool yakin pemain ini akan memperkuat lini serang mereka dalam jangka panjang. Liverpool tegas menolak segala tawaran di bawah 70 juta euro untuk bintang sayap mereka Luis Diaz, dengan kemungkinan harga total bisa melewati angka spektakuler 100 juta euro. Tawaran resmi pertama datang dari Bayern Munchen sebesar 67,5 juta euro yang langsung ditampi oleh The Reds. Tak hanya Bayer, Barcelona juga tertarik kuat mendatangkan pemain berusia 27 tahun itu. Dengan Deco, direktur olahraga Barca, sangat antusias untuk merekrut Diaz. Keputusan Liverpool tersebut mengukuhkan pentingnya Diaz sebagai tim dan menegaskan bahwa klub enggan melepas talenta kunci mereka musim ini.
Everton secara resmi meluncurkan jersey away terbaru untuk musim 2025-2026 yang mengusung warna kuning pastel khas dengan kerah polo dan detail ribet yang bernuansa klasik sekaligus modern. Jersey ini dihiasi dengan gambar Prince Rupert Tower di dada sebagai simbol ikonik klub, serta pola lengan terinspirasi dari jalur kereta api bersejarah di area Docklands, Liverpool, area sekitar stadion Bramley Moor yang baru. Tak hanya tampil menarik, jersey away ini juga merefleksikan sejarah pandangan dengan detail celana biru yang dilengkapi logo Everton di paha kanan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.